فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada athar-athar yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala berhubungan dengan contoh-contoh peringatan para a'immah dari perawi-perawi yang lemah dan pendusta. Yang ini merupakan salah satu upaya mereka dalam menjaga syariat Allah dari upaya buruk para pemalsu hadis, dan juga merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini. Yang telah kita lewati bahwasanya sanad merupakan salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat terdahulu, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Mereka tidak ada sanad dalam periwayatan. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada athar yang ke-75. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Hajjaj ibn Sya'ir qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana ibn Zaid yakni Hammadan qila li Ayyub inna Amr ibn Ubaid rawa 'anil Hasan qala la yujladu as-sakranu minan nabiyyin faqala kadzab ana sami'tu al-Hasan yaqul yujladu as-sakranu minan nabiyyin. Imam Muslim mengatakan telah menyampaikan hadis kepadaku Hajjaj bin Sya'ir. Ini salah satu guru Imam Muslim yang beliau banyak mengambil darinya. Kenapa dinamakan atau dinisbahkan bapaknya kepada Asy-Sya'ir, Hajjaj bin Sya'ir? Apa alasannya? Indah Ghazi. Kenapa tidak disebut nama bapaknya yang bernama Yusuf dan dikatakan Hajjaj bin Yusuf, tapi dikatakan Hajjaj bin Sya'ir? Nah, untuk membedakan dengan Hajjaj bin Yusuf yang lain yang zalim. Karena ada dua Hajjaj bin Yusuf sama-sama Ats-Tsaqafi. Satunya zalim, satunya apa? Seorang perawi hadis yang thiqah, hafidz. Karena itulah para ulama rahimahumullah taala untuk membedakan pada Hajjaj yang perawi ini dinisbahkan kepada laqab bapaknya Hajjaj bin Sya'ir. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb al-Azdi, qadhi Makkah, dan seorang hafidz thiqah. Telah kita lewati biografinya di depan. Qala haddatsana Ibnu Zaid, yaitu Hammad bin Zaid, yang telah kita lewati, dan seorang imam di antara imam yang kaum muslimin, thiqah, hafidz. Nah, qila li Ayyub, satu kali dikatakan kepada Ayyub, yang dimaksud adalah Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, inna Amr ibn Ubaid rawa 'anil Hasan qala la yujladu as-sakran minan nabi. Sungguhnya Amr ibn Ubaid meriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwasanya beliau mengatakan seorang yang
mabuk dikarenakan minum nabid tidaklah dicambuk. La yujladu sakranu minan nabid. Atau kalau mau kita terjemahkan seperti urutan di sini, tidaklah dicambuk seseorang yang mabuk dengan sebab minum nabid. Baik. Di sini disampaikan kepada Ayyub periwayatan Amr bin Ubaid dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pendapat beliau tentang seorang yang mabuk karena minum nabid. Diriwayatkan oleh Amr bin Ubaid bahwasanya Hasan mengatakan tidak dicambuk. Makanya kemudian ditimpali oleh Ayyub As-Sakhtiyani faqala kadzab. Sungguh dia telah berdusta. Ana sami'tul Hasan yaqul, sungguh aku mendengar Hasan Al-Basri mengatakan yujladus sakranu minan nabi. Nah, dicambuk seorang yang mabuk dengan sebab minum nabi. Baik. Di sini bantahan dari Ayyub As-Sakhtiyani terhadap riwayat yang salah. Nah, dan ini hendaknya ikhwanifillah seseorang ketika mendengar atau mengetahui seorang meriwayatkan salah atau seorang menisbahkan sesuatu kepada ulama yang keliru untuk dia luruskan. Kenapa? Karena menisbahkan sesuatu kepada alim, apalagi kepada para imam terdahulu atau terlebih lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang batil, ini memiliki madarat yang luas. Nah, adapun berhubungan dengan masalah ini, pendapat Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yaitu seorang yang mabuk dengan sebab minum nabid dicambuk, yaitu dihukum dengan hukum had orang yang minum khamr. Lalu apa yang dimaksud dengan an-nabid di sini, alhamdulillah? Yang dimaksud dengan an-nabid yaitu manubidha min asirin wa nahwi. Kata Ibnu Mandzur rahimahullah, an-nabid manubidha min asirin wa nahwi. Maksud nubidha ay turika hatta yashtad, yaitu dibiarkan, nah dibiarkan sampai berbuih. Nah, dinamakan nabi kata beliau li anna alladhi yattakhidhuhu ya'khudhu tamran aw zabiban fayumbidhuhu fi wi'ain aw siqa'in wa yasubbu alaihi ma wa yatrukuhu hatta yafur fayasiru muskiran. Dinamakan nabi kenapa? Karena orang yang membuatnya mengambil kurma atau zabib, ya kurma atau zabib. Zabib apa? Kismis. Kemudian apa? Dia letakkan di suatu wadah, baru dituangi air. Dibiarkan beberapa lama, sampai apa? Sampai berbuih, ya, sampai berbuih. Kemudian menjadi sesuatu yang memabukkan. Baik. Dan makna asal an-nabd yaitu dia letakkan at-tar. Dan nabd ini biasa dibuat, yang paling banyaknya memang dari kurma dan kismis, dari anggur yang sudah kering itu. Juga bisa dari asal. Dari apa? Madu. Madu campur air, kalau dibiarkan lama nanti akan apa? Akan juga berbuih. Lama-lama bisa memabukkan kalau madu sudah tercampur air. Atau juga dari hintah dan syair, dari gandum dan yang lainnya. Baik. Nah, ini nabid yang dilarang. Kalau sudah apa? Sudah
sudah berbuih dan mencapai tingkat takhammur, yaitu memabukkan. Oleh karena itulah diizinkan untuk membuat nabid dalam jangka waktu sehari atau semalam. Dalam artian seandainya seorang membuat di pagi hari, maka dia minum di malam hari. Kalau dia buat di malam hari, maka pagi hari diminum. Jangan sampai terlalu lama sehingga telah berbuih dan telah mencapai tingkatan memabukkan. Baik. Ini makna nabid yang dimaksud. Yaitu berarti nabid yang telah mencapai tingkatan tingkatan seperti khamar. Oleh karena itulah Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang mabuk dengan sebab itu ya dihukum sebagaimana dihukum orang yang mabuk dengan sebab khamar. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Hasan Al-Basri ini pendapat yang di atasnya para ahlul ilmi yang lain, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Baik, bahwasanya seorang yang mabuk dengan sebab itu dihukum seperti seorang yang minum khamar. Dan kalau telah diketahui sifat bahwasanya itu khamar, ketika dia minum sedikit ataupun banyak, maka juga berlaku hukum ini. Sebagaimana ditegaskan oleh jumhur, kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruh. Semua yang memabukkan itu haram, sedikit atau banyaknya. Dan ungkapan dengan Nabi untuk membantah juga orang-orang yang pada masa itu mengistilahkan khamar dengan istilah Nabi agar bisa dilegalkan dalam meminumnya. Baik. Dan sebagian juga menamakan dengan syurbur ruhi, makanan untuk minuman roh. Tapi walaupun dinamakan dengan sebaik apapun nama, tetap namanya khamar yang memabukkan, ya haram. Sebagaimana pada zaman sekarang riba dinamakan bunga, tidak akan berdampak pada hakikat keharaman dan keburukannya. Walaupun namanya bagus, bunga, seakan-akan sesuatu yang harum. Demikian kebanyakan ahlul batil, sebagaimana pula diserukan oleh syaitan dan iblis, tazyin, yaitu menghiasi-hiasi sesuatu yang batil dengan nama-nama yang menipu. Dan dalil pokok dalam masalah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua perkara yang memabukkan adalah khamr. Jadi dihukumi hukum khamr. Walaupun namanya tidak dinamakan khamr, silahkan namakan apa saja. Kalau dia itu memiliki sifat muskir, memabukkan, maka itu masuk dalam kategori khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Sehingga dari sini jelas kalau nabid tersebut telah mencapai derajat iskar, mencapai derajat memabukkan,
Nah, kita terlalu lama, lebih dari 3 hari biasanya sudah. Kalau mendapati seperti itu, misalnya seorang membuat nabit kok lupa lebih dari sehari bahkan, itu hati-hati, jangan diminum lagi. Tapi kalau masih jangka 1 hari, insya Allah belum mencapai derajat iskar. Karena dulu kalau di daerah Arab untuk membuat minuman biasanya ya, musim panas apalagi, kita merendam kurma, direndam di air, kemudian dimasukkan di botol atau yang lain. Nanti untuk sore diminum, dalam kondisi dingin, segar. Atau juga zabib. Enak memang. Cuman kalau sudah lama, ya tadi bisa mencapai derajat iskar, memabukkan, sehingga dalam kondisi itu harus dibuang. Nah, kalau sudah mencapai derajat iskar, sedikit pun itu haram. Karena sudah dinamakan khamar. Kemudian perkataan beliau yujlad, dicambuk. Nah, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum had bagi orang yang mabuk, orang yang minum khamr ini. Baik, berapa kali cambukan? Atau sebelumnya, yang terjadi khilaf yaitu batasan memabukkan ini, batasan seorang mabuk itu bagaimana? Baik, haddus sukr, yaitu permasalahan kedua yang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang batasan dikatakan mabuk ini gimana? Soal dikatakan mabuk itu sebenarnya bagaimana? Apakah harus sudah mengigau, sudah gentayangan, ketika jalan tidak bisa, atau bagaimana? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, haddu sukri alladhi yahsulu bihi fisqun, yahsulu bihi fisqu syaribin nabid wa yukhtalafu ma'ahu fi wuqu'i talaqihi wa yamna'u sihhata salati minhu huwa alladhi yaj'aluhu yakhlitu fi kalamih ma lam yakun qabla syurbi wa yughayyiruhu min hali sahbihi wa yaghlibu ala aqlih. Baik, kata Ibnu Qudamah, batasan mabuk yang dengannya bisa dihukumi peminumnya fasik, dan diperselisihkan bersama dengan itu tentang jatuhnya tolak ketika dia mengucapkan. Kondisi mabuk mengatakan anti tolak, kamu saya ceraikan. Dalam kondisi mabuk, apakah ini jatuh cerai atau tidak? Dan menghalangi keabsahan sholat. Kalau sudah mabuk, sholatnya tidak sah. Nah, ini batasan mabuknya itu seperti apa? Ini terjadi khilaf. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, dikatakan mabuk kalau ya ja'aluhu yakhlitu fi kalami, menjadikan dia sudah perkataannya sudah tidak teratur, perkataannya sudah kacau, yang ngomongnya kacau, ngelantur. Nah, tidak seperti ketika sebelum minum. Kemudian mengubah kondisi dia. Nah, dan akalnya terkalahkan sehingga sudah tidak mikir lagi ini memalukan atau tidak.
wa la yumayyizu baina thawbihi wa thawbi ghairihi inda ikhtilatihima. Ini salah satu upaya untuk mengetahui dengan jelas. Dia tidak mampu lagi untuk membedakan pakaian dia dan pakaian orang lain ketika tercampur. Wala baina fi'lihi wa fi'li ghairihi, tidak pula mampu untuk membedakan perbuatannya dan perbuatan orang lain. Jadi akalnya sudah tertutup. Nah, inilah yang juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i, demikian pula Abu Yusuf, dan Abu Thawr serta yang lainnya. Baik. Hujjah mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Menunjukkan seorang yang mabuk tidak sadar apa yang keluar dari mulutnya. Baik. Yang ayat ini sebab turunnya berhubungan dengan para sahabat radhiyallahu alaihim, ya, pada masa itu sebelum ada pengharaman khamar tentunya, karena khamar diharamkan dalam syariat kita ikhwan melalui beberapa tahapan. Tahapan awal-awal yaitu ini, masih boleh meminum khamar, tapi kalau mabuk tidak boleh mendekati salat. Baik. Kenapa? Karena ketika sholat tidak sadar apa yang dia baca. Oleh karena itulah ketika dilarang mendekati sholat, mereka berpikir ancang-ancang. Ketika mau datang sholat, mereka meninggalkan khamar. Jangan sampai datang waktu sholat masih dalam keadaan mabuk. Nah, kemudian kisah yang masyhur tentang Hamzah yang saat itu dalam kondisi sedang mabuk. Yang biasanya seorang yang beribawa perkataannya tertata, tapi kata mabuk sudah tidak mampu untuk menjaga perkataannya. Bahkan unta yang dimiliki oleh keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib dia bunuh. Ya, kemudian dilaporkan oleh Ali dalam keadaan penuh sedih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Hamzah saat itu dalam kondisi mabuk. Jadi yang menjadi patokan tadi sebagaimana disebutkan oleh para a'immah. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam masalah ini mengatakan seorang yang mabuk alladzi la ya'rifus sama' minal ardh wala rajulu minal mar'ah. Ini kategori Abu Hanifah. Namanya mabuk orang yang tidak tahu langit dan bumi. Mana langit, mana bumi tidak tahu sudah. Mana laki-laki, mana perempuan tidak tahu. Ini mabuk menurut Abu Hanifah. Tapi ini pendapat yang lemah. Intinya berarti masalah mabuk. Paling pokok ikhwanifillah yaitu kalau sudah perkataannya ngelantun. Baik. Tidak seperti ketika sebelum minum, mengubah kondisi dia dan kondisi akalnya. Kemudian berhubungan dengan hukum cambuk, kesimpulan dalam masalah ini bahwasanya wajib untuk ditegakkan hukum had bagi orang yang minum khamar sedikit ataupun banyak. Ini tidak diketahui khilaf di kalangan para fuqaha, baik itu dari anggur atau dari tamar atau dari jenis-jenis yang lain dari hal-hal yang memabukkan. Baik. Dan di antara hal yang memprihatinkan bagi kita semua
hukum-hukum had yang seperti ini pada zaman sekarang hampir-hampir tidak kita jumpai. Kita hanya mendengar saja bahwasanya pemerintah Saudiyah yang masih menegakkan hukum had, tapi berhubungan dengan masalah khamar terkadang banyak yang lolos. Bahkan dulu, ketika saya masih di Yaman, orang-orang kufar berupaya untuk memasukkan khamar dalam bentuk masukkan khamar ke negeri Saudi dalam bentuk botol-botol Pepsi. Tulisannya Pepsi tapi itu khamar. Dan terus memang upaya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan negeri tauhid tersebut, terutama dari sisi akhlak para pemudanya dan mereka-mereka yang tidak menyadari betapa besarnya nikmat untuk bisa berada di negeri tersebut di bawah bimbingan para ulamanya. Sebagaimana pada zaman ini yang juga banyak memprihatinkan, di mana ketika terbuka di negeri itu tempat-tempat pariwisata yang diperbolehkan untuk mengumbar aurat padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin dari kerusakan-kerusakan yang diupayakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh alhamdulillah, negeri Saudi merupakan salah satu mercusuar bagi kaum muslimin sebagai Syiah. Kalau negeri tersebut kemudian keadaannya seperti negeri-negeri lain, di mana turis-turis bebas untuk mereka mengumbar auratnya di pantai-pantai yang ada, maka ini sesuatu yang sangat memprihatinkan kita semua. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.